Setelah mereka menjadi negara vasal kerajaan Dimitri, mereka pun mengadakan rapat dadakan di wilayah Elf. Di rapat tersebut, yang membahas nasib dari para penduduk benua Arkadi, Roman berkata kalau prioritas utama para penduduk Arkadi adalah kelangsungan hidup mereka sendiri. Dimulai dari para suku Elf, Roman berkata kalau mereka harus memulai mengelola wilayah mereka, sedangkan manusia dan ras yang lainnya, Roman berkata kalau mereka akan berbagi pekerjaan. Dengan bantuan kekuatan Wotri, Roman meminta mereka untuk membangun Warp Gate yang terhubung ke wilayah kerajaan Dimitri. Selain itu, Roman juga memberikan perintah untuk membuka jalur perdagangan dengan benua Salamander, agar para penduduk benua Arkadi bisa memenuhi kuota pangan mereka untuk bisa bertahan hidup. Karena, jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Roman berkata kalau mereka atau para penduduk Arkadi tidak punya pilihan selain jatuh dalam kemunduran. Setelah rapat selesai, Roman yang akan kembali ke wilayah Dimitri yang terletak di balik Endless Mountain Range pun mendapat dukungan dari berbagai ras yang terdapat di benua Arkadi, dan setelah beberapa waktu berlalu Roman sampai ke wilayahnya itu. Dia yang ingin tahu tentang apa saja yang sudah terjadi di benua Salamander pun mengadakan rapat dengan Lukas dan Kapten Jonathan. Di rapat tersebut, Lukas menyampaikan sebuah laporan, kalau situasi di kerajaan Odelia semakin memburuk tiap harinya, karena setelah keluarga kerajaan telah tiada. Lukas berkata kalau kerusuhan terjadi setiap hari, terlebih lagi, 3 negara selatan Kronos seperti Umberto, Redford, dan Frank, mereka berpendapat kalau masalah tersebut harus dibahas secara langsung. Roman lalu bertanya kepada Lukas, bagaimana dengan masalah yang ia minta selidiki mengenai keberadaan Ratu Isabel, dan Lukas pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau setelah menyelidiki keberadaan Ratu Isabel, Lukas dan kelompoknya menemukan jejak terakhir Ratu Isabel di kerajaan Umberto. Setelah mengatur ulang pasukannya di tempat terakhirnya itu sebelum pergi ke suatu tempat, Lukas berkata kalau dia dan kelompoknya tidak bisa melacak keberadaan Ratu Isabel setelah itu. Setelah mendengar semua laporan itu, Roman lalu bertanya tentang apa yang sudah terjadi di wilayah Dimitri kepada Kapten Jonathan yang menjaga wilayah kerajaannya itu, dan Kapten Jonathan pun mengatakan, kalau ada 2 tamu dari wilayah Kekaisaran Valhalla yang ingin menemui tuannya itu, yang pertama adalah Sanchez, dan yang satunya lagi ialah Count Bragan, dan diketahui, Sanchez yang adalah murid dari Morales yang telah mati karena melawan Roman Dimitri. Saat ini dia adalah tokoh penting dalam pasukan pemberontakan, dan sementara Count Bragan yang diketahui dia adalah orang kepercayaan Kaisar Valhalla. Melihat mereka ingin menemuinya, Roman berkata dalam hatinya, kalau sebentar lagi akan ada peristiwa yang sangat menarik. Lalu berkata kepada Lukas dan Kapten Jonathan, kalau rapat yang diadakan tersebut akan ia akhiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Count Bragan yang datang ke kediaman keluarga Dimitri untuk bertemu Roman, dia yang terlihat sedang duduk menunggu pun berkata dalam hatinya, kenapa dirinya harus melakukan tugas dari kaisarnya itu, yang disampaikan oleh salah satu petingginya di beberapa waktu sebelumnya yang mengatakan, kalau dirinya harus melakukan apapun untuk memenangkan hati Roman Dimitri, dan kalau tidak bisa, petinggi itu berkata, kalau setidaknya pihak mereka bisa mencegah Roman untuk berpihak kepada Duk Fierto. Meski Count Bragan menganggap kalau misi tersebut sangatlah sulit dilakukan, tapi melihat Roman adalah orang yang hidup di dunia kekuasaan, Count Bragan beranggapan kalau Roman Dimitri tidak akan menolak tawaran mereka. Namun setelah salah satu bawahannya datang dan berkata kalau mereka harus menunggu lagi, dikarenakan Roman sudah ada janji dengan seseorang dan tidak bisa menemui pihak mereka, Count Bragan yang terlihat panik pun berkata dalam hatinya, apakah tamu yang ditemui oleh Roman tersebut adalah Sanchez? Sementara itu di tempat Roman, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Count Bragan, Roman yang bertemu dengan Sanchez pun menyambutnya dengan senang dan berkata kepada Sanchez, kalau ia mendengar tentang rumornya, bahwa Sanchez telah bergabung dengan faksi Duk Fierto dan memimpin pemberontakan. Sambil memberikan hormat Valhalla kepada Roman Dimitri, Sanchez berkata kalau apa yang dikatakan Roman tersebut, seperti nasihat yang telah diberikan oleh Roman,
Sanchez mengakui kalau dia bergabung kepada pihak Duque Fierto. Karena dengan bergabung dengan faksi Duque Fierto, Sanchez berkata kalau dia mendapatkan dukungan untuk melawan kekaisaran, dan syukurnya, pihak Duque Fierto sangat mendukung dan menerimanya dengan senang hati. Roman lalu bertanya, apa alasan Sanchez datang untuk menemuinya, dan sama seperti biasa menurut Sanchez, kalau Roman adalah orang dengan prinsip yang sangat jelas, Sanchez lalu menyampaikan perihal ia datang menemuinya itu. Namun sebelum itu, Sanchez berkata kalau dia akan menjelaskan secara singkat, bagaimana situasi yang sedang terjadi di wilayah Kekaisaran Valhalla terlebih dahulu. Di waktu sekarang, Sanchez berkata kalau Kekaisaran Valhalla terbagi dalam pasukan kekaisaran dan faksi pemberontakan yang mengikuti Duque Fierto. Apa yang pihaknya cari adalah memulihkan Valhalla dari akar. Namun masalahnya, para warrior peringkat atas setia kepada kaisar, dan militer juga menunjukkan kesetiaan buta, dan karena hal tersebut, dengan jujur, Sanchez berkata kepada Roman, kalau pihaknya sangat membutuhkan bantuan Roman Dimitri untuk melawan mereka. Roman yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau Sanchez memintanya untuk ikut campur secara langsung dalam pemberontakan, dengan tegas Roman berkata kalau dia tidak bisa menerima tawaran dari Sanchez tersebut, dan setelah Sanchez bertanya kenapa Roman tidak bisa membantu pihaknya itu, Roman pun menjawabnya dengan mengatakan, tak peduli seberapa baik reputasinya di wilayah Valhalla, jika dirinya memimpin pemberontakan di Kekaisaran Valhalla, tujuan Sanchez untuk mendapatkan legitimasinya akan menghilang. Roman lalu bertanya kepada Sanchez, kalau pasukan pemberontak kehilangan dukungan masyarakat, menurutnya apakah mereka akan bisa bertahan? Dan Sanchez pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau mereka tidak akan bisa sama sekali. Roman lalu mendekat dan berkata kepada Sanchez, untuk menyeret si kaisar turun tahta hanya akan berarti apabila Valhalla sendirilah yang melakukannya. Tapi, dia juga bisa memberi dukungan secara tak langsung ke pihak Sanchez tersebut. Dan untuk melakukannya, Roman hanya meminta syarat yang sangat mudah bagi pihak Sanchez itu, ialah aliansi sementara, yang akan valid sampai Kekaisaran Kronos berhasil ditumbangkan, karena Roman tidak ingin Kekaisaran Valhalla menjadi pengganjal jalannya untuk menghancurkan Kekaisaran Kronos. Di keesokan harinya, tepatnya di sore hari di kediaman Roman Dimitri, Count Bragan yang datang kembali untuk menemui Roman pun dihampiri oleh Hans selaku pelayan pribadinya, dengan dia yang menyampaikan, kalau tuannya sedang melakukan urusan pribadi, dan meminta Count Bragan untuk menunggu di ruang tamu. Count Bragan yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, dilihat dari Roman yang tidak ingin menemuinya dengan alasan seperti itu, Count Bragan beranggapan, kalau Roman pasti menyimpan dendam terhadap Kaisar Valhalla. Namun meski begitu, membuat tamunya harus menunggu di saat ada masalah genting seperti itu. Count Bragan berkata kalau itu rasanya kurang etis. 1 hari, 2 hari, dan di hari ketiganya ia datang untuk menemui Roman Dimitri. Count Bragan yang mulai kesal pun mendobrak meja di depannya sambil berkata, kalau pihak Roman sudah sangat keterlaluan. Karena membuatnya terus menunggu dan tidak memberikan kepastian kepadanya untuk bisa bertemu dengan Roman Dimitri. Dan karena hal tersebut, dia pun memanggil bawahannya yang bernama Billy, dengan raut wajah yang marah. Count Bragan memberikan perintah, tidak peduli bagaimana caranya, Billy harus dengan cepat mencari tahu waktu kapan ia bisa bertemu dengan Roman Dimitri secara langsung. Tidak peduli masalah apa yang akan terjadi. Count Bragan berkata kalau dia akan melimpahkan ke pihak kekaisaran untuk mengurusnya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Billy pun menemui Hans dan bertanya kapan pihaknya bisa menemui tuannya tersebut. Namun, Hans berkata kalau tuannya itu sedang tidak ada di tempat, dan Billy yang tahu kalau Hans adalah ajudan terdekat Roman Dimitri yang selalu ada di sisinya, dia yang mengira kalau Hans hanyalah seorang pelayan yang tidak berarti buat tuannya itu. Billy pun mencoba untuk mengintimidasi Hans agar ia bisa mendapatkan izin bertemu dengan Roman Dimitri. Setelah mengatakan kalau ia paham tentang Roman yang adalah seseorang yang sangat sibuk, tapi Count Bragan yang ia ikuti datang ke tempat tersebut untuk mewakili Kekaisaran Valhalla, Billy berkata kalau tuannya itu tidak bisa menunggu terus-menerus. Dan karena hal tersebut,
Billy meminta Hans untuk memberitahunya tanggal pasti pertemuan mereka, agar ia bisa menyampaikan hal tersebut kepada tuannya itu. Setelah merenung beberapa saat, Hans pun lalu berkata, kalau tuannya itu telah melarang siapapun untuk masuk sampai jadwal pribadinya sudah selesai. Namun Billy yang marah pun berkata kepada Hans untuk jangan terus mengulangi perkataan yang sama, dan meminta Hans untuk menyampaikan pesannya kepada Roman Dimitri. Namun meski Hans paham kalau pihak Count Bragan sudah tidak sabar untuk menemui tuannya itu, Hans berkata kalau dia tetap tidak bisa mengganggu waktu tuannya itu. Billy yang sudah tidak bisa menahan amarahnya pun mencoba untuk menampar Hans dengan tangan kanannya, tetapi sebelum tamparan itu dilayangkan, seseorang dengan hawa membunuh yang sangat kuat pun datang di belakangnya sambil berkata kepada Billy untuk menurunkan tangannya itu. Dan setelah melihat kalau itu adalah Kevin yang dikenal dengan sebutan Demon of Dimitri, dengan langkah demi langkah dari Kevin yang menghampirinya sambil mengeluarkan aura haus darahnya itu, Billy yang ketakutan pun sambil terbata-bata ia berkata kepada Kevin untuk tidak salah paham tentang apa yang sedang terjadi, karena ia datang menemui Hans hanya untuk mencari Roman Dimitri. Namun Kevin yang terlihat marah pun berkata kepada Billy, siapa dirinya yang berani-beraninya mengancam Hans di wilayah Dimitri, tempat kekuasaan tuannya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.